Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 18, Jasa kebajikan dari turut bersukacita. Sinvasyang Sutra Teratai, episode 1645. Atribut sejati dari jalan tengah sebagai roda dharma sejati. Adalah melatih perenungan akan atribut sejati dari jalan tengah guna menghancurkan karma dari kebodohan batin dan kekotoran batin, sehingga memperoleh realisasi akan kebodian. Maha pencerahan dari kendaraan tunggal, inilah roda dharma sejati yang sangat menakjubkan. Kita harus bersungguh hati, dengarkan, kita melatih diri, dan apa yang ingin kita latih adalah jalan tengah. Jalan tengah yang selalu kita bicarakan ada perenungan terhadap kesemuan, perenungan terhadap kehampaan, perenungan terhadap jalan tengah, ataupun membahas mengenai prinsip kesemuan, prinsip kehampaan, prinsip jalan tengah. Prinsip kebenaran juga mengatakan, apa yang kita latih adalah metode terampil dari ajaran semuka atau ajaran sesungguhnya. Apakah itu ajaran kehampaan atau ajaran mengenai kesemuan? Kita harus sangat memahaminya, karena bukan semu dan juga bukan hampa. Jadi apa yang harus kita latih adalah ajaran jalan tengah. Betul, dunia ini semu, suatu kesemuan. Jadi apapun itu hanyalah sebuah wujud semu. Manusia, semua disebut manusia. Orang, si painem, si paijo. Jika kita memanggil orang lain dengan sebutan orang itu, semua orang adalah manusia. Bagaimana cara membedakannya? Sehingga kita harus menggunakan nama ketika memanggil orang lain, sehingga orang tersebut baru dapat mengenali sesuatu yang sesungguhnya. Dengan nama ini kita memanggil orang tersebut, sehingga orang ini adalah yang sesungguhnya. Namun nama adalah kehampaan. Namun apakah manusia adalah sesuatu yang nyata? Karena sejak kapan baru benar-benar adalah orang ini? Si painem apakah bayi? Si painem bukan adalah orang tua, adalah siapa-siapa. Dia puluhan tahun lalu yang dilihat adalah seorang bayi. Namun yang telah saya lihat sekarang dia sudah tua. Dalam puluhan tahun ini adalah tua atau muda. Ini adalah di tengah waktu ini. Dalam waktu ini, setelah melewati proses waktu ini. Oleh karena itu, dia adalah muda, adalah kanak-kanak, adalah anak muda, adalah orang tua. Setiap bagian tidak sama. Oleh karena itu, si painem, si paijo adalah satu nama saja. Bayi, kanak-kanak, anak kecil, anak muda, parubaya, orang tua. Proses ini adalah wujud yang tidak tetap. Karena wujud yang tidak tetap, sebenarnya si painem ini atau si paijo itu, sebenarnya wujud tetapnya ada di mana? Adalah tidak ada wujud tetap. Pada akhirnya, di belakang masa tua, masih ada satu kata, mati. Meskipun tua, sakit, dan mati. Hanya satu kata, nama pinjaman. Nama pinjaman satu orang. Saya adalah siapa? Dalam tengah waktu ini, kapan? Tidak diketahui. Apakah saat masih bayi sudah meninggal? Ataukah saat masih muda? Ataukah saat datangnya tua? Waktu, kita tidak mengetahuinya. Saat tubuh ini telah mencapai tenggang waktu, maka akan hilang. Ini semua hanyalah wujud kesemuan di dunia. Apalagi yang harus kita diskusikan di sini? Apa hukum alam yang harus kita pelajari? Yang terpenting adalah proses kehidupan kita. Apakah kita menjalani kehidupan ini dalam kebingungan? Atau dalam proses kehidupan ini, kita telah menemukan Buddha Dharma. Buddha Dharma membuat kita paham bahwa di dalam kehidupan ini, kita telah memahami satu hal dengan jelas. Ada satu jalan yang membawa kita menuju hidup abadi, yaitu perenungan akan atribut sejati. Atribut sejati ini adalah jalan tengah. Jalan tengah adalah atribut sejati. Setiap orang diberikan nama sementara di dunia ini. Sejak zaman dahulu kala, Buddha juga mempunyai nama. Semasa kecil, dia diberi nama Siddhartha. Setelah mencapai kebudaan, orang-orang memberinya sebutan sebagai Buddha. Buddha atau Bhagawan. Ini adalah proses kehidupan manusia.
selalu ada sebuah nama, dan kita meminjam nama ini. Kita masih berada di dalam hukum alam. Lihatlah, Buddha disebut Buddha. Buddha telah menyatu dengan kebenaran sejati dari alam semesta. Pencerahan dalam hidupnya. Segala sesuatu di dunia tidak ada yang tidak diketahui. Dia memahami segalanya. Oleh itu, jiwa kebijaksanaan telah berkembang. Jiwa kebijaksanaan pada dasarnya memang ada. Oleh itu, dia telah menyadari jiwa kebijaksanaannya, sehingga disebut mencapai kebudayaan. Ketika mencapai kebudayaan, jiwa kebijaksanaan tidak timbul dan tidak lenyap. Inilah yang perlu kita ketahui, atribut sejati dari jalan tengah. Kita selama hidup kita tidak pernah mengenalnya, ataupun tidak pernah bersungguh hati dalam memahaminya. Maka hidup kita akan berlalu begitu saja, akan berakhir begitu saja. Kita menggunakan nama sementara kita, meskipun waktu terus berjalan sesuai hukum alam. Baik kita masih muda ataukah sudah melewati usia parubaya. Ketika kita menemukan prinsip-prinsip sejati ini, kita harus segera mulai menyelidiki bagaimana menuju jalan tengah, atau seperti apa penampakan jalan tengah. Adapun realitas tertinggi, jika kita dapat memahaminya, seperti apakah keadaan realitas tertinggi itu? Hanya Buddha yang memahaminya dan menyadarinya. Hanya Buddha yang pernah berjalan di jalan tengah ini. Ia memahami dan menyadari kebenaran, sehingga ketika ia mengamati apapun di dunia ini, ia dapat memahami keadaan sejatinya. Buddha ingin menggunakan prinsip-prinsip ini untuk mengajar makhluk hidup sesuai dengan kemampuan mereka. Hanya Buddha yang mampu memahami realitas tertinggi jalan tengah. Sementara saat ini Sang Buddha, artinya kita perlu untuk mengejar semangat dan cita-cita Dharma tetap berada di dunia manusia. Ini dinamakan bahwa tubuh Dharma masih berada di dunia. Prinsip kebenaran inilah yang terus-menerus kita kejar. Sang Buddha, beliau mulai memahami bagaimana caranya untuk memahami proses pelatihan diri guna menghancurkan karma dari kebodohan batin dan kekotoran batin. Karena sebelum melaksanakan pelatihan diri ini, inilah kita sekarang ini, pelatihan diri kita sangat halus. Sama sekali tidak ada kemajuan yang cukup signifikan. Mengapa bisa demikian? Yaitu kita masih berada dalam kondisi kebodohan batin. Kita masih saja memiliki kerisauan. Kebodohan batin ini perlu dikikis. Kita perlu segera mengikis dan melenyapkannya. Kebodohan batin ini, setiap orang masih dalam kondisi demikian, masih berada dalam keduniawian, masih bingung di antara kelahiran dan kematian, atau berada dalam kondisi lingkungan seperti ini. Maka sebenarnya bagaimana caranya melenyapkan kebodohan batin? Dan inilah yang perlu kita lakukan di saat mulai pelatihan diri. Kerja keras sangat penting. Dalam kehidupan sehari-hari, orang, masalah, dan benda, ketidaktahuan seperti ombak laut yang memecah satu demi satu saat berhadapan dengan orang atau hal. Hal tersebut dapat membuat kita menderita. Dan jika hal tersebut tidak membuat kita menderita, dapat membuat kita marah ataupun memiliki keinginan dan kemelekatan. Mungkin hal tersebut akan mengganggu kita. Hal tersebut dapat menimbulkan perasaan cinta, benci, dan marah yang mengikat kita, menjerat kita. Inilah yang terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Inilah yang disebut dengan ketidaktahuan. Ini berarti pikiran sekecil apapun dapat dipenuhi oleh ketidaktahuan. Kita mengumpulkan lapis demi lapis ketidaktahuan. Ketidaktahuan menimbulkan penderitaan. Dan saat ketidaktahuan meningkat, melepaskannya tidak lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, dikarenakan oleh ketidaktahuan kita. Kita terus membentuk lebih banyak ketidaktahuan. Jika seperti ini, kita tidak akan pernah dapat melenyapkannya. Kita tidak dapat mengesampingkannya. Ketidaktahuan berubah menjadi penderitaan karena bayangan kita masih ada di sana. Jadi, sifat bawaan kita yang merupakan sifat sejati tidak memiliki cara untuk mengungkapkan dirinya. Prinsip ini masih tidak jelas. Mereka tetap tertutup, tidak jelas. Kita tidak bisa melihat sesuatu dalam keadaan sebenarnya. Tidak ada cara untuk kita untuk dengan jelas memahami prinsip ini. Ini yang disebut dengan ketidaktahuan.
Bagaimana kita untuk melenyapkan ketidaktahuan? Bagaimana kita menghilangkan karma kita karena kekotoran batin? Hanya dengan cara memperoleh realisasi akan kebodian, maha pencerahan dari kendaraan tunggal. Buddha menggunakan jalan tengah. Beliau menggunakan jalan tengah menampakkan wujud. Beliau memahami jalan ini, mengajar kita untuk menapakinya. Manusia awam mulai menjalani atau membina diri. Kemajuan kita tergantung pada usaha kita. Ada orang memiliki akar kapasitas yang sangat tajam. Ketika mereka mendengarkan, mereka memahami semuanya. Ada orang memiliki akar kapasitas yang sangat tumpul. Mereka mungkin mendengar sesuatu 1000 kali sebelum mengubah satu hal. Sangat menyedihkan. Sehingga beliau ingin mengajar kita. Begitu banyak kegelapan batin, begitu banyak noda batin, begitu banyak dharma yang diberikan pada kita untuk mengatasinya. Apakah kita ada menggunakan dharma untuk mengatasinya? Jika ada, dengan sendiri kita memperoleh realisasi. Jika kita bisa mengatasinya dengan mengatasi satu hal, berarti kita telah memahami satu hal. Jadi kita bisa memahaminya. Bukan hanya memahami saja, tetapi kita akan menghayatinya. Bukan hanya menghayatinya, kebijaksanaan kita akan muncul dari kesadaran kita. Dalam satu hal yang sama, yang Anda lihat adalah demikian, tetapi ketika saya melihatnya, bukan demikian. Di tengahnya masih ada prinsip lain yang terkandung di dalamnya. Hal ini tak perlu dikhawatirkan. Hal ini kita harus sangat memperhatikannya. Sudut pandang yang berbeda, orang yang memiliki pencerahan kecil. Oh, saya sudah tahu itu, begitulah adanya. Bagi orang yang memiliki pencerahan besar, oh bukan demikian saja. Meskipun arah tujuan ini benar, namun arah tujuan yang akan kita tapaki masih sangat jauh dan dalam. Kita tidak boleh gegabah, kita harus memperhatikannya. Ini adalah maha pencerahan. Maha pencerahan dari kendaraan tunggal. Kita tidak boleh menyimpang dari jalan ini. Jika kita menyimpang sedikit saja akan membawa kita jauh dari jalurnya. Di dalam proses pelatihan diri ini, di dalamnya terdapat ketidaktahuan. Kita tahu bahwa dharma jalan tengah adalah demikian. Akan tetapi terdapat ketidaktahuan di antaranya. Kita harus sangat waspada. Ketidaktahuan dan kerisauan dapat diatasi. Dapat memperoleh realisasi. Merasakan ajaran kendaraan tunggal. Akan tetapi, dharma, kita mengetahuinya. Kemanakah arahnya? Jika kita menyimpang sedikit saja, kita akan kembali tersesat. Dengan sedikit kegigihan, maka akan demikian berlalu. Maka memperoleh realisasi akan kebodian. Kita harus benar-benar, kita harus memiliki pencerahan benar. Pramani kava, barulah memperoleh realisasi akan kebodian. Masih ada satu jalan jika kita dapat melenyapkan kerisauan, melenyapkan kegelapan batin, karma kerisauan. Jika dapat dilenyapkan, barulah dapat memperoleh realisasi akan kebodian. Maha pencerahan dari kendaraan tunggal. Inilah yang harus kita perhatikan. Maka inilah roda dharma sejati yang sangat menakjubkan. Roda dharma harus berputar. Kita harus memperoleh realisasi akan kebodian. Maha pencerahan dari kendaraan tunggal. Kita harus mampu mendapatkan pencapaian. Ini adalah hal yang benar-benar menakjubkan. Dharma yang sangat halus. Sang Buddha menggambarkan manusia awam, masalah dan benda. Dari hatinya yang terdalam sudah dilenyapkan. Konsentrat intisari, kebenaran sejati dalam segala hal di alam semesta. Beliau menggunakannya kebebasan. Mau mengajarkan dharma kepada semua makhluk dengan mudah, harus mengetahui bagaimana berjalan ke arah prinsip kebenaran. Di segala macam situasi, Sang Buddha mampu mengajarkan dhamma kepada kita agar kita semua dapat memahaminya. Tapi Sang Buddha dapat dengan cepat membuat kita memahaminya. Apakah kita manusia awam dapat dengan cepat menerimanya dan merasakannya? Ini semua tergantung diri kita sendiri. Apakah mampu merasakan dharma yang benar-benar menakjubkan ini? Jika kita dapat merasakannya, baru dapat memutar roda dharma.
Jadi bagian naskah sutra teratai dimulai dengan harus menyebarkan dharma. Anda mendengarkan sutra, begitu didengar harus memahaminya. Setelah memahaminya, maka Anda harus membabarkan dharma ke orang lain. Anda membicarakan dharma. Kemudian Anda juga harus menyebarkan dharma. Anda bisa menyebarkan dharma, Anda juga harus membuka pintu hatimu. Bukan hanya dharma yang Anda babarkan, juga ada orang mengatakan, ada orang menghayati dharma dengan baik, ajaran kendaraan besar. Sekiranya Anda menemukan yang seperti ini, dapat menyuruh orang pergi mendengarnya, memperkenalkannya ke orang untuk mendengarkan. Naskah sutra yang sebagian-sebagian, siapapun yang menjelaskan, Anda harus turut bersuka cita. Anda harus membuat orang lain sukses dan membuat orang lain mendengarkannya. Di antara generasi ini terdapat wilayah horizontal yang luas. Saya dapat memahami, saya dapat mengatakan, saya juga bisa menyebarkan. Selain saya, setiap orang juga bisa demikian menyebarkan. Dari generasi ke generasi, hal ini disebut sikap tak mementingkan diri sendiri. Benar-benar menyadari langit seberapa luas, alam semesta seberapa besar. Kita menyadari dan menghayati prinsip kebenaran. Juga harus tahu seberapa lebar ini dinamakan, memiliki kelapangan dada seluas jagat raya. Kalau hati kita hanya berisi aku saja, ini belum terhitung cinta kasih untuk mewujudkan dunia yang penuh cinta kasih. Berpadu dalam cinta kasih untuk mewujudkan dunia yang penuh kasih sayang. Bukankah saya pernah memberitahu kalian sebelumnya? Semua orang harus bersatu dan menemani satu sama lain. Saat kita telah mendapatkan dharma, kita harus menyebarkannya ke orang lain. Jadi semua orang bisa menemani satu sama lain. Maka kita harus membuka jalan dengan cinta kasih, menemani satu sama lain untuk dunia kebaikan dengan kasih sayang abadi, dengan cinta kasih besar dan kasih sayang abadi. Semesta menjadi semakin terbuka dan luas. Ini tidak akan bisa terjadi tanpa kamu, dan ini juga tidak akan bisa terjadi tanpa saya. Kita hanya bisa mencapai pencerahan saat semua orang merangkul diri kita yang lebih besar. Kalau tidak, jika kita membuat perbedaan di antara kita dan orang lain, maka ketidaktahuan akan terus ada, dan sama halnya dengan kekuatan karma penderitaan. Jadi saat kita terlibat dalam praktik spiritual, kita tak boleh hanya berusaha untuk menyadarkan diri sendiri, atau hanya berlatih untuk kepentingan diri sendiri. Jalan tengah kebenaran sejati adalah apa yang harus kita pahami. Jadi kita semua bisa berhasil dalam memperluas pikiran kita. Di permukaannya, Buddha Dharma tidak memiliki batas. Membangkitkan prinsipnya memerlukan pencerahan kolektif menuju diri kita yang lebih besar. Saat itulah baru kita bisa mencapai maha pencerahan dari kendaraan tunggal. Barulah membawa berkah besar dan penuh keberuntungan bagi dunia kita saat ini. Buddha Sakyamuni adalah sumber dari satu kebenaran sejati. Kita saat ini, saat setiap orang mengarah ke sumber untuk memohon dharma, seperti lilin itu yang telah menyala. Semua orang datang untuk menyalakan lilin. Dengan demikian ruangan ini barulah benar-benar ruang yang terang benderang. Sebatang lilin dinyalakan sampai akhir hayat, akan menyala sampai habis. Tapi ada berapa banyak lilin yang akan datang untuk dinyalakan? Ia tidak ada kekhawatiran. Asalkan bisa menyalakan amat sangat banyak lilin, maka itu adalah ruang yang sangat terang benderang. Jadi sumber dari prinsip kebenaran yang dicari semua orang adalah prinsip kebenaran yang sama ini. Kita tidak perlu takut jika saya memberitahu kamu prinsip kebenaran yang saya ketahui, dan kamu mengetahuinya, apakah akan membagikan apa yang saya ketahui? Apakah seperti ini? Sama sekali tidak. Oleh karena itu, kita harus menyebarkan dharma, satu sebar satu tanpa henti menyebarkan. Ini adalah yang kita sekarang sedang bicarakan, turut bersuka cita saat melihat dan mendengar, menyebarkan dharma secara luas, dari yang melintang, dari yang lurus. Kita yang lurus seperti ini, dengan waktu yang sangat panjang untuk menyampaikan melewati 50 orang. 50 orang adalah waktu yang sangat panjang. Oleh karena itu, jika kita bisa dengan waktu yang luas dan lama, baik-baik melihat dengan tepat jalan tengah,
bisa memahami karakteristik sejati bagaimana mencapai pencerahan, menyingkirkan ketidaktahuan, mengenal bodi maha pencerahan. Ini dinamakan sejati dan menakjubkan. Dengan membina diri, kita baru mampu memutar roda Dharma. Oleh karena itu, Sutra Mana Tanpa Batas bagian naskah ini mengatakan seperti ini. Pria berbudi, setelah aku duduk tegak pada Bodhi Manda di bawah pohon Bodhi selama 6 tahun, aku mencapai Anuttara Samya Sambodhi. Kemudian aku mengamati dengan mata Buddha dan tahu kalau tidak semua Dharma boleh disampaikan. Sutra Makna Tanpa Batas dijelaskan bahwa Sang Buddha menjelaskan bahwa sebelum mencapai pencerahan, beliau harus melewati waktu selama 6 tahun. Belum termasuk waktu ketika Buddha melakukan perjalanan untuk mencari jawaban. Ini adalah waktu yang Buddha habiskan untuk memeriksa pikirannya sendiri. Menggunakan waktu selama 6 tahun ketika Buddha duduk di bawah pohon Bodhi. Duduk di sana sambil merenung dengan sungguh-sungguh. Ketika Buddha memasuki kondisi perenungan ini, Buddha secara bertahap merenung di antara alam dan kemudian tercerahkan. Selama 6 tahun yang Buddha habiskan di alam, bagaimana Buddha menemukan cara untuk tercerahkan? Kita sendiri masih sangat jauh dari pemahaman kondisi pikiran yang telah Buddha capai saat itu. Kondisi pencerahan yang dicapai Buddha saat itu disebut Anuttara Samya Sambuddha, yaitu pencerahan yang tiada tara. Pencerahan yang tiada tara, belum ada seorang pun yang bisa melampauinya. Kondisi pencerahan pikiran dicapai oleh Buddha. Jadi, guru pembimbing dari 3 kelompok alam dan ayah pengasih dari 4 jenis kelahiran. Inilah yang ingin diberikan Buddha pada makhluk hidup. Prinsip sejati yang ingin diajarkannya kepada mereka. Jadi setelah Sang Buddha mencapai pencerahan, mulai melihat dengan keadaan pikiran yang tercerahkan, lihatlah prinsip kebenarannya begitu jelas. Semua makhluk memiliki sifat kebudaan. Setiap orang memiliki sifat kebudaan. Tetapi mengapa mereka tersesat? Tersesat hingga menderita seperti ini. Menderita jalinan jodoh. Sebenarnya apa penyebab dari penderitaan ini yang menjadi tidak bisa mereka kendalikan? Para makhluk ini sudah terbelenggu oleh banyak penderitaan. Ketidaktahuan demikian banyak, dan saya pelore harus disampaikan pada mereka. Sungguh sangat sulit, karena penderitaan dan ketidaktahuan mereka sudah terlalu banyak. Bagaikan tumpukan debu, Dharma yang begitu baik ini, bagaimana bisa disampaikan kepada makhluk yang dipenuhi ketidaktahuan ini? Oleh karena itu, dikatakan bahwa dia harus menyampaikan pada mereka sangat sulit. Kenapa begitu? Karena aku tahu bahwa sifat dan keinginan dari para makhluk adalah berbeda-beda. Karena sifat dan keinginan berbeda-beda, maka ajaranku juga berbeda-beda. Aku mengajarkan berbagai dharma dengan kekuatan dari metode tampil selama lebih 40 tahun tanpa mengungkapkan kebenaran sejati. Itu sebabnya jalan yang dicapai oleh para makhluk juga berbeda-beda. Tidak mampu mencapai kebodian, tiada darah dengan segera. Kenapa begitu? Karena aku tahu kalau sifat dan keinginan dari para makhluk adalah berbeda-beda. Karena para makhluk ini kerisauannya telah banyak. Misi kebenaran yang akan dicari oleh semua orang. Sifatnya, keinginan yang akan dicarinya benar-benar tidak sama. Karena sifat dan keinginan berbeda-beda, maka ajaranku juga berbeda-beda. Aku mengajarkan berbagai dharma dengan kekuatan dari metode terampil. Jadi Sang Buddha setelah mempertimbangkannya, karena keinginan para makhluk semuanya berbeda-beda, jadi harus menyesuaikan dan menggunakan berbagai macam metode untuk demi para makhluk yang keinginannya berbeda-beda ini. Para makhluk yang mencari keinginan yang berbeda-beda untuk membedakan dharma kepada mereka. Jadi mengajarkan berbagai dharma itu disebut apa? Disebut metode terampil. Menggunakan kekuatan metode terampil untuk membimbing dan menyadarkan para makhluk. Inilah yang Sang Buddha lakukan setelah tersadarkan.
Beliau mengamati kapasitas saya memiliki hal yang sangat bagus. Pencerahan akan kebenaran sejati dari segala sesuatu di alam semesta. Ingin mengatakan hal demikian secara langsung kepada mereka, tapi mereka tidak mengerti. Saya harus merancang metode terampil, jadi menggunakan selama lebih 40 tahun tanpa mengungkapkan kebenaran sejati. 40 tahun lebih ini adalah berapa tahun? 42 tahun. Beliau demi untuk para makhluk ini, nafsu keinginan yang ingin mereka kejar, prinsip kebenaran yang ingin mereka cari. Beliau harus memberi pengajaran sesuai kapasitas. Menggunakan metode terampil selama waktu 42 tahun, memberitahu mereka mengenai penderitaan. Penderitaan semua makhluk hidup adalah menderita. Pada tahun 2018 kami mendengar Faisal Hope bahwa ada sekelompok orang yang saat ini berada di Turki. Kelompok ini sangat besar. Mereka berasal dari Suriah dan telah mengalami penderitaan yang tak terkira saat melarikan diri melalui perjalanan yang penuh darah menuju Turki. Orang-orang ini benar-benar merasakan penderitaan yang amat mendalam. Dan penderitaan orang-orang ini adalah apakah ada cara yang bisa kita gunakan untuk membantu mereka? Di dalam membantu sesama, kita tidak bisa membantu semua orang sekaligus pada waktu bersamaan, atau menggunakan metode yang sama untuk membantu mereka semua. Misalnya, ada anak yang ingin belajar, bahkan hanya dalam hal belajar. Metode apa yang bisa digunakan agar anak-anak ini bisa belajar dengan tenang? Ada ribuan anak-anak. Latar belakang masing-masing anak berbeda. Ada yang seluruh keluarganya berhasil keluar dengan selamat. Namun ada juga yang kehilangan beberapa anggota keluarga saat melarikan diri. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah mereka tersesat saat melarikan diri? Atau apakah mereka telah meninggal? Beberapa membutuhkan waktu yang lama, sementara yang lain membutuhkan waktu singkat. Bukankah ini adalah penderitaan? Mendengar cerita mereka sampai akhir, semuanya adalah penderitaan. Kejadian cerita-cerita ini terjadi pada waktu yang berbeda dan dalam situasi yang berbeda, keluarga yang berbeda, penderitaan yang berbeda. Inilah yang disebut dengan sebab penderitaan. Pada semua sebab penderitaan ini adalah sebuah prinsip kebenaran. Apa prinsip kebenaran ini? Penderitaan itu disebabkan oleh keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, dan keraguan dari makhluk hidup. Ketika kita menciptakan hal-hal ini, sebab penderitaan dari kerisauan yang menyebabkan kita menciptakan karma, hukum karma berupa saling membalas dari kelahiran ke kelahiran. Prinsip kebenaran ini sebenarnya hanya seperti itu. Tapi Sang Buddha ingin menggunakan waktu 40 tahun lebih agar orang berjodoh dapat mendengarnya. Oh, ternyata begini. Tersentuh dengan kebajikan lalu segera membina diri. Segera menyadari sebuah jalan yang bernama pelatihan diri. Aku harus segera menggenggam kesempatan ini untuk membina diri. Tapi mereka hanya sadar untuk dirinya sendiri. Sang Buddha ingin mereka mengetahui tentang penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, jalan menuju lenyapnya penderitaan. Tahu harus membina diri, segera memutar arah, waktu tidaklah banyak. Harus menggunakan ajaran kendaraan tunggal, agar semua orang menyadari bahwa prinsip kebenaran tidak hanya bersifat individu. Prinsip kebenaran yang sesungguhnya adalah di tengah orang banyak. Sama seperti ketika kita bernafas. Walaupun kita bernafas sebagai individu, tapi ruangan ini sangatlah luas. Udara tidak hanya dihirup sendiri, tapi udara milik semua orang. Kita harus tahu bahwa kehidupan adalah milik kita bersama. Begitu juga dengan karma yang diciptakan bersama. Oleh karena itu, membina diri harus dimurnikan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan oleh agama apapun. Ini pasti harus disesuaikan dengan akar oleh para makhluk, dan akhirnya apapun jenis agama Anda, kesamaan yang kita miliki adalah bergantung dengan orang banyak. Ajarkan para makhluk untuk berbagi cinta satu sama lain. Cinta tanpa pamrih seperti ini disebut murni tanpa noda.
Menjadi murni tanpa noda menghilangkan kebodohan batin dan dapat menghancurkan kekotoran batin, dan karma kekotoran batin tidak akan terus tercipta. Asalkan mempunyai cinta yang besar, cinta tanpa pamrih, dengan sendirinya kebodohan batin kita akan musnah, dan tentu saja karma kekotoran batin kita tidak akan terus tercipta. Inilah yang masuk ke dalam Mahayana. Kita selalu satu kendaraan untuk benar-benar dapat kembali pada sifat Tathagata kita yang sebenarnya, yaitu kendaraan tunggal. Lihatlah Hu Guangzhong, Faisal Hu atau Ji Hui. Mereka berada di tempat yang berbeda, namun mereka sama-sama menolong orang kesusahan. Dalam hati mereka tidak ada sifat egois, bersumbangsi demi orang banyak dan orang kesusahan. Dalam masyarakat setempat disebut bahwa mereka adalah utusan Allah untuk melakukannya. Mereka adalah malaikat, dan dalam istilah kita mereka disebut bodhisattva, makhluk berperasaan yang tersadarkan. Kita semua harus berusaha menuju ke arah pencerahan. Kita telah datang untuk mempelajari ajaran Buddha, maka tujuan kita adalah sama, yaitu untuk menolong orang. Masih sama juga mereka membangkitkan tekad teguh dan cinta kasih universal tanpa keegoisan. Ini hanya perbedaan dalam istilah saja. Bila semua orang bisa memahami hal ini, tahu bahwa selama 40 tahun lebih Buddha belum mengungkapkannya yang sesungguhnya, dan hanya menggunakan metode terampil, hendaklah punya niat hati ini, yang punya niat keinginan untuk mencapainya. Setiap orang adalah berbeda, sehingga dia menggunakan ajaran yang bertahan. Maka itu sebabnya jalan yang dicapai oleh para makhluk juga berbeda-beda. Jalan yang dicapai oleh setiap orang adalah berbeda-beda, sehingga ada buah pencapaian 1, 2, 3, 4. Kita sudah pernah membahas sebelumnya. Ini seperti jenjang pendidikan kita di masa sekarang. Kita punya universal dalam sekolah tinggi kejuruan yang berbeda-beda. Apakah Anda hendak mendalami pengetahuannya atau belajar keahlian teknis? Semua orang tidaklah sama. Maka tidak mampu mencapai kebodian tiada tara dengan segera. Setiap orang masing-masing melatih diri dengan caranya sendiri, yang mana tentu tak bisa dapat dipahami dengan seketika. Sutra makna tanpa batas adalah sutra pembuka dari sutra teratai. Artinya, sebelum sutra teratai dibabarkan, belum mengungkapkan kebenaran sejati. Tidak menyebutkan kalau para praktisi dari dua kendaraan dapat mencapai kebuddhaan. Ini adalah aspek jejak dari sutra teratai. Tathagata sejak lama telah mencapai kebuddhaan. Ini adalah aspek pokok dari sutra teratai. Bukan seperti pembabaran sebelumnya, membuat kata-kata kiasan sebagai metode terampil, melainkan memberikan ajaran sempurna sesuai dengan kapasitas dari para makhluk tanpa membeda-bedakan. Sutra makna tanpa batas sebagai pembuka dari sutra teratai memberitahukan kepada kita bahwa sutra teratai tujuan akhirnya adalah mempraktikkan jalan bodhisattva. Tetapi pada permulanya, Anda berada pada sutra makna tanpa batas. Begitu banyaknya fenomena penderitaan di dunia ini, dan juga banyak metode bagaimana kita dapat bersumbangsi demi mereka, bisa membantu mereka. Semua fenomena itu terdapat dalam sutra makna tanpa batas. Bagaimana dengan prinsip kebenarannya? Itulah sutra teratai. Maka itu jika terlepas dari fenomena, maka prinsip juga akan hilang. Fenomena ini tetap dibutuhkan. Jalan bodhisattva mengajarkan ajaran bodhisattva. Yang terpenting adalah Anda harus terjun ke tengah orang banyak dengan prinsip kebenaran yang sama. Maka sutra teratai tanpa batas, sutra pembuka bagi sutra teratai. Sebelum sutra teratai dibabarkan, belum mengungkapkan kebenaran sejati. Sebelum mengungkapkan kebenaran sejati, babarkan tentang sutra teratai tanpa batas. Oleh karena masa lalu, jadi sebelumnya di masa lalu tidak menyebutkan kalau para praktisi dari kedua kendaraan dapat mencapai kebuddhaan. Sebenarnya sebelumnya kita sejak dari awal sampai dengan bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Semua disebut dengan aspek jejak. Aspek jejak adalah sebuah jejak tapak kaki. Bagaimana membentangkan jalan bagi kita dan menuntun kita bagaimana melangkah.
setelah kita melewatinya dan meninggalkan jejak kaki. Itulah sebab dan kondisi serta buah dan balasan aspek pokok dari Sutra Teratai. Maka ketika sampai pada bab panjang usia Tathagata, tidak berhenti mengingatkan pada kita, usia Buddha sangatlah panjang, tak terkira, tak terbatas, tak bisa diperhitungkan selama asemkaya kalpa. Maka jika masih ada ingatan saat membaca sutra, seharusnya kita sudah sangat jelas. Maka ini disebut sebagai aspek pokok. Tathagata sejak lama telah mencapai kebuddhaan. Ini adalah aspek pokok, bukan metode terampil yang sebelumnya. Ini adalah ajaran kebenaran sejati. Aspek pokok adalah ajaran kebenaran sejati, bukan aspek jejak yang sebelumnya. Metode terampil bukan. Oleh sebab itu, bukan seperti pembabaran sebelumnya, membuat kata-kata kiasan sebagai metode terampil, melainkan memberikan ajaran sempurna sesuai dengan kapasitas dari para makhluk. Akar dari semua makhluk perlu digenapkan dan disempurnakan. Karena itu bagian awal diberi dengan cara yang mudah dipahami, tapi kemudian menjadi lebih padat dan cepat. Ini akan dapat menyelesaikan dharma sejati. Selama 7 atau 8 tahun kemudian, dalam Sutra Teratai ini terdapat dharma sejati. Oleh karena itu, semua orang harus menggunakan hati yang tulus dan untuk merasakan dharma sejati ini. Jadi pada naskah sutra sebelumnya memberi kita pemahaman bahwa Buddha ingin kita dapat menyebarkan ajaran Buddha. Buddha juga mengajarkan kita, selain menyebarkan ajaran, kita juga harus mendengarkan sutra dengan sukacita dan bersukacita atas kebaikan orang lain. Kita harus memahami hal-hal ini. Dan kebijaksanaan dari masa lalu perlu dibawa kembali sedikit demi sedikit, agar semua orang bisa mengingat dan lebih memahami. Jika tidak, akan banyak yang terlewatkan saat masuk ke dalam naskah sutra. Pada naskah sutra sebelumnya dikatakan, pada ketika itu Bhagawan dikarenakan ingin mengemukakan kembali maksudnya, lalu berkata dalam bentuk syair, seandainya seorang dalam persamuan dharma dapat mendengarkan kitab sutra ini, sekalipun hanya mendengarkan satu syair, dia turut bersukacita dan membabarkannya pada orang lain. Sutra Teratai bab 18, jasa kebajikan dari turut bersukacita. Kita mulai mendengarkan ajaran pada dalam pertemuan dharma, dan ajaran ini terus disebarkan, berlanjut hingga orang ke-50. Demikianlah pengajaran terus berlangsung hingga orang ke-50. Berkah yang diraih oleh orang terakhir ini sekarang akan kujelaskan perbedaannya. Seandainya terdapat seorang dermawan besar memberikan kepada para makhluk yang tak terhingga segala benda yang mereka inginkan selama 8 tahun 40 tahun penuh. Sutra Teratai bab 18, jasa kebajikan dari turut bersukacita. Kita menyebarluaskan sutra. Jika disebarluaskan secara terus-menerus dengan demikian, hingga tidak memiliki perbedaan sama sekali. Inilah dharma, dharma benar yang tiada penyimpangan. Sehingga beberapa hari ini terus meminta semua orang untuk mengulang prinsip ini. Bukan hanya terpaku pada aksara yang berada di dalam naskah, adalah harus mengerti prinsip yang terkandung di dalamnya, atau mengingatnya kembali. Semua ini sangatlah penting, agar naskah sutra ini tidak menyimpang. Prinsip dapat tepat dan akurat, sehingga tidak ada kebocoran. Tapi masih harus mengulanginya tanpa terputus, merenungkannya tanpa terputus. Bagian naskah sutra di bawah ini kembali mengatakan, melihat orang-orang itu menjadi tua dan lemah, rambut uban dan wajah keriput, gigi jarang dan tubuh layu, ia berpikir, mereka akan menemui ajal tak lama lagi. Aku sekarang mesti memberikan ajaran, agar mereka memperoleh buah pencerahan. Sutra Teratai bab 18, jasa kebajikan dari turut bersukacita. Bagian naskah sutra yang kita bahas kembali. Lihatlah dia, sudah berusia lanjut dan rambut beruban. Usianya sudah tua, rambut juga telah beruban. Postur wajahnya sudah kasar dan keriput. Postur tubuhnya juga telah kering, kehilangan vitalitas. Laksana pohon-pohon yang tua juga akan memiliki waktu untuk layu. Sehingga rupa yang layu ini adalah gigi jarang dan rontok.
gigi juga akan rontok. Inilah yang terjadi di dunia. Melihat orang-orang itu menjadi tua dan lemah, rambut uban dan wajah keriput, gigi jarang dan tubuh layu. Ia berpikir mereka akan menemui ajal tak lama lagi. Melihat orang-orang di depan tadi sudah berusia lanjut dan rambut beruban, wajah berkeriput dan tubuh layu, gigi jarang dan rontok. Bukannya lama di dunia ini, tetapi ajal akan segera tiba. Bentuk tubuh kita terus berubah mengikuti waktu. Sedangkan orang-orang ini, si A, si B, yang baru saja kita bahas, waktu terus-menerus berlalu. Pada akhirnya manusia pun akan menemui ajalnya, mati. Inilah kenyataan dan ilusi di dunia ini. Sekarang apa yang ingin kita pilih adalah jalan tengah, memanfaatkan waktu lahir dan mati. Di antara waktu lahir dan mati, kita hanya menggenggam waktu dengan sebaik-baiknya. Kita menggunakan dharma sejati dari jalan tengah ini untuk mempergunakan menggenggam waktu kita dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kita sebagai praktisi Buddha Dharma hendaknya menggenggam waktu dengan sebaik-baiknya. Jika tidak, waktu dan ruang di dunia ini akan terus-menerus hilang. Kita hendaknya lebih bersungguh hati. Buddha berkata, aku sekarang mesti memberikan ajaran agar mereka memperoleh buah pencerahan. Sehingga Buddha pada masa itu sangat bersemangat. Beliau terus-menerus menerung karena usia beliau sudah lanjut. Beliau akan masuki parinibbana pada usia 80 tahun. Sehingga usia beliau sudah lanjut. Beliau merenungkan dengan tenang. Beliau ingin terus merenungkan bagaimana caranya sehingga dharma sejati ini dapat tetap berdiam di dunia selamanya. Dengan berpegang pada dharma dari pencerahan sempurna agar dapat tetap berdiam di dunia, setiap orang hendaknya dapat menjaga, mempertahankan, dan menerima pencerahan sempurna, membina diri sendiri dan mengajarkannya pada orang lain. Beliau mendorong semua orang untuk membina diri. Setiap orang hendaknya juga perlu mengetahui cara mengajarkan pada orang lain. Saya harus cepat-cepat mengajarkan dan meneruskan pada orang lain. Dengan demikian, akan mendapatkan buah pencerahan. Kita dapat membantu semua orang untuk membina diri dan mendapatkan buah pencerahan. Aku sekarang mesti memberikan ajaran agar mereka memperoleh buah pencerahan. Merenungkan dengan tenang bagaimana agar dharma benar tetap berdiam di dunia selamanya. Dengan berpegang pada dharma dari pencerahan sempurna, membina diri sendiri dan mengajarkannya pada orang lain agar mereka mencapai jalan. Semuanya kita harus bersungguh hati. Dharma ada dalam kehidupan kita dan hidup kita adalah soal waktu. Jika waktu berlalu, kita juga akan menjadi tua, dari anak-anak menjadi dewasa. Orang dewasa menjadi parubaya dan parubaya menjadi orang usia lanjut. Jadi kita harus segera menggenggam kesempatan di jalan tengah dan dalam dharma sejati. Kita harus segera berupaya untuk bersungguh hati. Buddha bertahun-tahun terakhirnya mulai mengajarkan sutra lotus. Beliau sedang bersiap untuk memasuki parinibbana. Karena ketika mulai mengajarkan sutra lotus, beliau hampir berumur 80 tahun. Jadi beliau perlu memikirkan jalan benar mengenai bagaimana supaya dharma bisa bertahan dengan lama di dunia. Bahkan supaya orang-orang berpegang pada dharma dari pencerahan sempurna. Siapapun dapat mengenali dharma ini. Jadi selain melatih diri sendiri, kita juga perlu mengajar orang lain untuk melakukannya. Kita perlu kekuatan cinta kasih yang tanpa pamrih, harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jadi mohon semuanya selalu bersungguh hati.